Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita sekarang ada di bab keempat, riba dalam perspektif agama dan sejarah. Konsep riba dalam perspektif non-muslim. Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Karenanya, kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Karena itu, sepantasnya bila kajian tentang riba pun melihat perspektif dari kalangan non-muslim tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan non-muslim tersebut perlu juga dikaji. Pertama, agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa dan Isa alaihissalam. Nabi-nabi tersebut diimani juga oleh orang Yahudi dan Nasrani. Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai ahli kitab, karena kaum Yahudi dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab Taurat, sedangkan kaum Kristen dikaruniai kitab Injil. Kedua, pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang dibuat para pemuka agama tersebut. Ketiga, pendapat orang-orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi sehubungan dengan riba. Konsep bunga di kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament atau Perjanjian Lama, maupun undang-undang di dalam kitab Talmud. Kitab Exodus atau Keluaran pasal 22 ayat 25 menyatakan, "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya." Kitab Deuteronomi atau Ulangan pasal 23 ayat 19 menyatakan, "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan." Kitab Levisitus atau Imamat pasal 22 ayat 36 sampai 37 menyatakan, "Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba." Jadi para sahabat yang budiman, di sini jelas di dalam kitab orang-orang Yahudi disebutkan bahwa riba itu dan juga termasuk makanan. Kalau kita lihat video sebelum ini, kita akan tahu barang-barang ribawi adalah emas, perak, dan bahan-bahan makanan, serta sayuran yang dimakan oleh manusia. Konsep bunga di kalangan Yunani dan Romawi.
Pada masa Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga 1 Masehi telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya. Secara umum nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut. Pinjaman biasa tingkat bunganya 6% sampai 18%. Pinjaman properti 6% sampai 12%, pinjaman antar kota 7% sampai 12%, pinjaman perdagangan dan industri 12% sampai 18%. Pada masa Romawi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga 4 Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum, maksimum legal rate. Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga atau double countable. Pada pemerintahan Genusia tahun 342 sebelum Masehi, kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi pada masa Unsiaria tahun 88 sebelum Masehi, praktek tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat 4 jenis tingkat bunga pada zaman Romawi, yaitu sebagai berikut. Bunga maksimal yang dibenarkan 8% sampai 12%. Bunga pinjaman biasa di Roma 4% sampai 12%. Bunga untuk wilayah atau daerah taklukan Roma 6% sampai 100%. Bunga khusus Bizantium 4% sampai 12%. Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. 2 orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato, hidup sekitar 400 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles, hidup 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato, hidup 234 sebelum Masehi sampai 149 sebelum Masehi. Dan Cicero, hidup sekitar 106 sebelum Masehi sampai 43 sebelum Masehi. Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga. Plato mengecam sistem bunga berdasarkan 2 alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapun Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil. Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan para ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi 2 pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan 2 ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman. A. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko.
sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas. B. Dalam tradisi mereka, terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda 2 kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda 4 kali lipat. Ringkasnya, para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat merupakan akar kelahiran pandangan tersebut. Konsep bunga di kalangan Kristen. Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang yang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu, berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi 3 periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen sekitar abad pertama sampai ke-12 yang mengharamkan bunga. Pandangan para sarjana Kristen abad ke-12 sampai dengan 16 yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan. Dan pandangan para reformis Kristen abad ke-16 sampai dengan tahun 1836 yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Pandangan para pendeta awal Kristen abad ke-1 sampai dengan 13. Pada masa ini umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. Santo Basil menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperi kemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air, mata, dan kesusahan orang miskin. Santo Gregory dari Nisa mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu, tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. Santo John Chrysostom berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru. Santo Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit atau rentenir. Santo Augustine berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Ini karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin. Santo Alsem dari Canterbury
menganggap bunga sama dengan perampokan. Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang atau canon, yaitu sebagai berikut. Council of Elvira, Spanyol tahun 306 Masehi, mengeluarkan canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barang siapa yang melanggar, pangkatnya akan diturunkan. Council of Arles tahun 314 Masehi mengeluarkan canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. First Council of Nicaea tahun 325 Masehi mengeluarkan canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga. Larangan pemberlakuan bunga untuk umum namun baru dikeluarkan pada Council of Vienna tahun 1311 yang menyatakan bahwa barang siapa menganggap bunga itu ada suatu yang tidak berdosa, ia telah keluar dari Kristen alias murtad. Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung. Pandangan para sarjana Kristen abad ke-12 sampai dengan 16. Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberikan modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal abad ke-12. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata, yang merujuk kepada ayat-ayat perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta perbedaan antara dosa individu dan kelompok. Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Corcon tahun 1152 sampai 1218, William of Auxerre tahun 1160 sampai 1220, Santo Raymond of Penaforte, Santo Bonaventure, dan Santo Thomas Aquinas. Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut. Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung pada niat si pemberi utang. Pandangan para reformis Kristen abad ke-16 sampai dengan tahun 1836.
Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain John Calvin, Charles du Moulin, Claude Saumaise, Martin Luther, dan Melanchthon dan Zwingli. Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain dosa apabila bunga memberatkan, uang dapat membiak atau kontra dengan Aristoteles, tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi, jangan mengambil bunga dari orang miskin. Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan, asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumaise, seorang penganut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa. Karenanya, tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga. Sampai di sini dulu para sahabat. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya.